Nggak usah mimpi Pak, nanti dari pusat tambahlah ini itu. Mimpi Bapak-Bapak, mimpi, terus terang aja. Sekarang bagaimana kita menggunakan daya inovasi kita? Memang cilaka Bapak-Bapak jadi bupati, gubernur pada periode ini. Jadi saya kira pemerintah daerah terutama ya harus melakukan audit belanja pegawai Pak. Jangan berharap keluaran yang sama dengan input yang tidak sama, itu kan mimpi namanya. Ya harus diaudit gitu. Harus ada rasionalisasi terhadap TPP maupun tunjangan. Orang memang keadaan tidak baik-baik saja, kok semua mau tetap keadaannya kan nggak mungkin. Harus ada sharing burden dong. Waktu kan Bang. Seperti itu, iya. Nah, saya minta juga diperbaiki prioritasnya pada layanan dasar itu penting. Oke, yang terakhir saya kira begini, ini ada dua situasi. Saya ambil contoh misalnya Sumatera Utara. Sumatera Utara itu katakan dia proporsi belanja pegawainya 32%, Pak. Ini nggak akan jadi masalah. Kenapa? Duitnya masih cukup, ya. APBD-nya 15 triliun, belanja pegawainya 4,8. Dia selisih kalau nggak salah sekitar 400 miliar ya, Pak ya. Masih bisa ditutup. Nah, seperti itu. Tapi harusnya ada ada standar yang jelas misalnya. Taruhlah rata-rata yang P3 kita ini setahun 80 juta. Ya. Kalau tidak mau nambah dari anggaran yang lain, harus mecat 3.700 sampai 3.800 orang. Mau tidak mau pasti diambil kebijakan populis kan. Udah geser belanja publiknya, belanja barangnya, belanja modalnya untuk biayain 3.700 orang itu. Ini masih mungkin. Tapi bagaimana dengan NTT? Gak mungkin mereka lakukan. PAD-nya kecil, TKD turun, belanja pegawainya hampir 38%. APBD-nya tidak tumbuh signifikan. Lalu bagaimana? Nah, ini yang skema-skema tadi Pak Menteri yang mungkin kita bisa lakukan untuk itu. Karena kalau tidak, ya kalau saya hitung di sini, dia sudah melebihi dari 400 miliar dari batas 30%, Pak. Ya. Ini bisa sekitar 5.000, walaupun gubernurnya bilang 9.000 yang harus diputus. Nah, saya kira hal seperti ini yang harus kita gali di sini Bapak Ibu, dan kita titipkan pada Pak Mendagri dan Ibu Menteri dari Pan-RB supaya didiskusikan tingkat pusat. Tapi ini perlu kerja bersama-sama, Pak. Nggak usah mimpi, Pak. Nanti dari pusat tambahlah ini itu. Mimpi, Bapak-Bapak. Mimpi. Terus terang aja. Sekarang bagaimana kita menggunakan daya inovasi kita? Memang cilaka Bapak-Bapak jadi bupati, gubernur pada periode ini. Loh, bukan cilakanya maksudnya. Kalau Anda itu pesimis, kalau Anda optimis, gunakan ini menjadi saat untuk memutar otak dong. Karena nggak bisa ini memang harus kita perbaikin birokrasi kita. Bukan hanya semata-mata karena efisiensi. Tapi yang namanya nyusul dari pusat itu udah nggak waktunya lagi. Tidak waktunya lagi, birokrasi jadi tempat sampah untuk tim sukses seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, untuk keluarga dan sebagainya. Kita harus benar-benar mikir ke sana. Cukup ya Bang? Ya cukup, makasih. Kalau nggak banyak yang ketinggalan nanti. Mohon maaf saya harus pergi. Terima kasih semua. Ya, tepuk tangan buat Bang Deddy Sitorus. Hati-hati di jalan Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.